warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat dan insya Allah tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan oleh Bapak ataupun Ibu guru kalian. Baik anak ibu semuanya, sebelum Bu Guru sampaikan materi pada hari ini, yaitu tentang tema 6 ya, kita sudah memasuki tema 6 tentang lingkunganku bersih, dan subtema 1 yaitu tentang lingkungan rumahku. Ya, pasti anak ibu betah nih di rumah, apalagi sekarang belajarnya di rumah. Oleh karena itu, agar anak ibu selalu nyaman, maka lingkungan rumah harus selalu dijaga kebersihannya dan kerapihannya. Baiklah, sebelum memulai belajar, kita biasakan berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang selalu memberikan kita kemudahan, sudah memberikan kita kecerdasan, namun tidak boleh lupa kita selalu berdoa. Yuk, duduk yang rapi, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam teks ini ditambahkan ada lagi waja'alani minas solihin, supaya kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik anak ibu, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran tentang lingkungan rumahku. Yang pertama, setelah pembelajaran selesai, anak ibu diharapkan dapat menjelaskan fungsi rumah, fungsi atau kegunaan dari rumah kita ya. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri rumah sehat. Yang ketiga, menjaga kebersihan rumah. Yang keempat, memahami kalimat petunjuk. Yang kelima, menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Yang terakhir, menanggapi kalimat petunjuk. Baik, kita lanjut sayang. Yang pertama adalah fungsi dari rumah kita, atau apa sih gunanya rumah itu? Nah, di sini ada gambar sebuah rumah ya. Rumahnya terlihat menyenangkan. Ada bangku di depan, ada mainannya di depan. Nah, yang utama sekali, rumah adalah sebagai tempat tinggal keluarga. Contohnya apa? Dari pagi ayah pergi ke kantor, pulangnya kemana? Ke rumah ya. Mama pun misalnya pergi ke kantor, kembalinya ke rumah. Anak-anak ibu pergi belajar ke sekolah, pulangnya ke rumah. Nah, di rumah itulah kalian istirahat, tidur, makan, bertemu dengan kedua orang tua, tinggal di sana dengan nyaman ya. Yang kedua fungsinya adalah tempat berteduh dari panas dan hujan. Coba kalau tidak ada rumah ya, bayangkan teman-teman kita banyak ya yang tinggal di kolong jembatan. Mungkin dia terlindungi dari hujan, tapi tidak dari cuaca dingin, karena tidak ada penutupnya kan di kolong jembatan ya. Nah, betapa mereka dalam kondisi yang memprihatinkan. Tapi alhamdulillah anak ibu semuanya memiliki rumah yang nyaman, bisa untuk melindungi kalian dari panas, hujan, dingin, dan seterusnya. Yang ketiga, rumah kita juga bisa untuk tempat berlindung dari hewan buas. Misalnya apa? Di luar ada ular, ada musang, ada anjing yang mungkin sedang berlari-larian ya, kejar-kejar ya. Kita bisa aman di dalam rumah. Apalagi ada papa, ada mama, ada keluarga yang lain yang selalu melindungi anak-anak itu. Yang keempat, sebagai tempat mencurahkan kasih sayang keluarga ya. Papa dari kantor bawa oleh-oleh, peluk anak ibu semuanya, bawakan makanan yang lezat-lezat, lalu bercerita yang menyenangkan. Apabila ada yang sakit seperti kemarin diceritakan ya di tema 5 ya,
mengurus yang sakit, semuanya mencurahkan kasih sayangnya dalam keluarga, di dalam rumah. Walaupun bisa juga ya dalam perjalanan, tetapi di dalam rumah itu terasa lengkap apabila sudah berkumpul, saling mencurahkan perhatian, kasih sayang, dan lain sebagainya. Nyaman tidak punya rumah? Nyaman sekali. Nah, itu antara lain adalah fungsi atau kegunaan rumah. Yang kedua yaitu ciri-ciri rumah sehat. Ciri-ciri itu apa ya? Misalnya apa sih kalau rumah sehat itu seperti apa gitu ya. Nah, ini ada gambarnya juga ya. Rumahnya di bukit-bukit. Ada matahari bersinar, ada pohon buah, ini mungkin pohon apel ya, ada bunga-bunga, lingkungannya tampak bersih, langitnya cerah, ada awan, ada pesawat juga. Nah, ciri rumah sehat yang pertama bersih dan rapi. Misalnya pun rumahnya tidak besar, tidak luas, tidak megah, tapi sederhana namun bersih, rapi, ya, itu adalah rumah sehat. Apalagi kalau rumahnya besar, indah, luar biasa menyenangkan, Masya Allah ya. Lalu apalagi rumah sehat? Harus ada jendela, ada ventilasi. Biasanya di atas jendela itu ya ada ventilasi. Kegunaannya apa ventilasi? Sebagai sirkulasi udara atau tempat keluar masuknya udara. Udara dari dalam kotor, ya, kita bernapas mengeluarkan karbon dioksida. Dari luar ada udara segar masuk karena ada tanaman-tanaman misalnya ya. Gantian udara kotornya keluar, udara yang baiknya, yang bagusnya, yang bersih masuk ke dalam rumah ya. Oleh karena itu, walaupun misalnya rumah kalian ber-AC, jangan selalu dari pagi sampai malam ber-AC terus. Matikan AC, buka jendelanya, buka pintunya sebentar agar sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan sehingga ruangannya tidak terasa lembab ya. Ada ruangan yang kadang dingin, lembab, lantainya seperti basah, itu karena kekurangan cahaya matahari ya. Lalu ada apa lagi? Ada tanaman hias, ada pepohonan. Karena dari pohon-pohonan, dari tanaman hias itulah daun-daunnya mengeluarkan oksigen yang bisa menyegarkan lingkungan kita, udara di sekitar kita. Nah, agar rumah kita sehat, selalu kita bersihkan. Agar rumah kita bersih, selalu kita bersihkan. Oleh karena itu, Ibu Guru kenalkan anak-anak Ibu dengan alat-alat kebersihan di rumah dan fungsinya. Anak Ibu pasti pernah tahu dong, kenal ya. Dan sebagian dari anak Ibu juga sudah sering menggunakan, misalnya sapu ijuk. Dalam video laporan ada yang sedang menyapu ruangan ya. Sapu ijuk gunanya untuk apa? Menyapu lantai rumah, dari mulai kamar, kamar tidur, kamar TV, lalu dapur, dan seluruhnya disapu dengan sapu ijuk. Kalau sudah bersih, disapu dengan sapu ijuk, bisa dipel menggunakan pelap, kita jongkok atau dengan stopel. Nah, sambil berdiri ya, supaya apa? Yang sudah bersih tadi sudah disapu, lebih bersih lagi, kuman-kumannya terbawa oleh, biasanya kita gunakan karbol pada saat mengepel lantai, sehingga ruangannya menjadi lebih harum dan nyaman. Nah, kalau kita menyapu di halaman luar, di mana pohon-pohonan yang ditanam itu daunnya berjatuhan, kita tidak menggunakan sapu ijuk ya, tapi sapu apa? Iya betul, sapu lidi. Ada sapu lidi yang bergagang tinggi, ada sapu lidi yang gagangnya pendek seperti biasa. Nah, nanti kalian boleh praktekkan di hari libur, membersihkan halaman rumah, gunakan sapu lidi. Lalu ada juga alat kebersihan yang disebut kemoceng. Ada yang dari bulu ayam, ada yang dari tali-tali rafia, ada juga dari kain yang seperti cendol-cendol itu ya. Gunanya apa? Untuk membersihkan debu, baik debu-debu di meja, kursi, televisi, misalnya jendela ya. Untuk sementara tidak terlalu berdebu, dibersihkan dengan kemoceng. Lalu apa? Kanebo. Ada lap ya, dibasahin dia kan
lemes ya untuk mengelap kaca-kaca, bisa juga untuk mobil. Terutamanya adalah meja kaca di rumah, meja makan supaya tidak bercak-bercak minyak. Bersihkan memakai kanebo dengan clear ya, serat gitu ya, baru dibersihkan. Nah, sehingga rumahnya tidak lengket meja makannya. Ada juga pengki atau serokan. Pada saat menyapu rumah terkumpul sampah kan? Nah, caranya ambil pengki atau serokan sampah, masukkan sampahnya ke pengki, baru dibuang ke tempat sampah. Jadi tempat sampah di rumah pembuangan untuk sampah-sampah dari kamar, dari ruang TV ya, mungkin bungkus-bungkus yang lain. Setelah itu baru diambil oleh tukang sampah, dibuang ke tempat sampah yang umum ya. Nah, setelah mengenal alat-alat kebersihan, cara menjaga kebersihan rumah ya. Memiliki sebuah rumah adalah karunia dari Allah, rezeki yang luar biasa. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihannya sebagai tanda syukur kita kepada Allah diberikan karunia mempunyai keluarga yang bertempat tinggal di sebuah rumah yang nyaman. Contohnya apa? Salah satunya adalah disapu dan dipel ya. Ada gambar kakak sedang menyapu nih. Lalu jendelanya dilap yang sudah burem ya, mungkin debunya sering atau mungkin terciprat kotoran dari jalan, maka dilap nih dengan kanebo nih si adik ya. Lalu tanamannya juga harus dirawat. Kalau sudah menanam tanaman di dalam pot atau di tanah harus dirawat, karena tanaman juga makhluk hidup yang membutuhkan makan dan minum. Minumnya adalah dari air disiram, lalu akar-akarnya di bawah mencari makan sendiri. Nah, seperti itu. Oleh karena itu harus diberi minum dengan cara kalian siram apabila tidak sedang turun hujan, supaya tumbuh subur, bunganya lebat, diberi pupuk juga. Itu salah satu contoh cara menjaga kebersihan rumah. Selanjutnya adalah di dalam pembelajaran bahasa Indonesia tadi yang sekarang ini ada kalimat petunjuk ya. Jadi apa itu kalimat petunjuk? Bu Guru jelaskan di sini adalah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu. Nah, supaya kita dapat memahami kalimat petunjuk, maka kita harus mendengarkan, memperhatikan dengan baik ketika mama, ayah, atau ibu guru menyampaikan petunjuk. Seperti apa contohnya kalimat petunjuk? Kita lihat ada contoh kalimat petunjuk. Di sini adalah petunjuk cara membersihkan kaca jendela. Ini jendelanya sudah bersih ya. Ini berarti sudah hasil akhirnya. Nah, kalimat petunjuknya ada banyak. Yang pertama, siapkan alat yang diperlukan untuk membersihkan jendela seperti kemoceng, lap kanebo, ember ya. Embernya untuk apa? Yang kedua, isilah ember dengan air secukupnya. Lalu bersihkan kaca dengan kemoceng agar debunya hilang terlebih dahulu. Baru basahi kain lap tadi, misalnya kanebo, dengan air dalam ember. Lalu gosokkan kain pada kaca secara merata. Kain yang sudah basah tadi ya, secara merata. Kalau sudah merata, baru keringkan kembali kaca jendela dengan cara mengelap dengan lap yang kering, atau dengan koran, atau dengan lap kain kanebo yang sudah diperas ya, sehingga tidak terlalu basah. Nanti hasilnya seperti ini, kacanya menjadi mengkilap, terlihat jelas pemandangan di depan rumah kalian ya, atau di belakang rumah. Ini adalah contoh kalimat petunjuk atau petunjuk singkatnya seperti ini. Misal, Ani, ambilkan buku yang di atas meja. Itu juga kalimat petunjuk. Artinya kalian harus melakukan apa? Betul, mengambil buku yang ada di atas meja ya. Atau Budi, tutup pintu depan itu. Berarti apa yang harus dilakukan? Betul, menutup
menutup pintu depan. Itu namanya kalimat petunjuk, tapi lebih singkat. Kalau ini adalah petunjuk cara mengelap kaca. Selanjutnya apa sayang? Nah, menyusun kata menjadi kalimat petunjuk. Di dalam buku kalian nanti ada kata acak. Contohnya nomor 1, pada tempatnya sampah buanglah. Nah, ini kalimat petunjuk ya. Tapi masih acak. Menjadi yang benarnya bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Artinya apa? Kalian diberi petunjuk untuk membuang sampah pada tempatnya. Di mana tempat membuang sampah yang benar? Iya, di tempat sampah atau tong sampah. Yang kedua, tangan, makan, cucilah sebelum. Menjadi betul, cucilah tangan sebelum makan. Memberi petunjuk bahwa sebelum makan kalian harus mencuci tangan. Yang ketiga, kaca bersihkan dengan lap. Menjadi bersihkan kaca dengan lap. Nah, Bu Guru berharap nanti kalian bisa menyusun kalimat petunjuk yang lainnya yang ada pada buku kalian ya. Nah, yang kedelapan, ketika kita diberikan petunjuk sesuatu oleh mama, ayah, atau ibu guru, sebaiknya kita menanggapi kalimat petunjuk tersebut bahwa kita memahami petunjuk yang diberikan oleh orang tua atau guru ya, sehingga kita harus menanggapi kalimat petunjuk. Ketika diberi petunjuk, kita menanggapi dengan baik. Contohnya, ungkapan petunjuknya adalah bukakan jendela agar udara segar masuk. Tanggapannya seperti apa? Baik Bu, terima kasih atas petunjuknya. Atau boleh, baik Ibu, saya akan buka jendela itu. Boleh ya. Contoh yang kedua, pupuklah tanaman bunga itu agar tumbuh subur. Tanggapannya, baik Nek, terima kasih atas petunjuknya. Atau baik Nek, saya akan segera pupuk tanaman bunga itu. Boleh ya. Atau baik Nek. Nah, artinya kalian merespon, memberikan tanggapan atas petunjuk yang diberikan. Nah, sekian anak ibu materi pembelajarannya. Jadi untuk anak ibu semuanya dari kelas 11, 12, dan 13, silakan nanti kalau belum paham disimak kembali videonya. Di sana Pak Bu Sairi membuat ya ada tanda jempol, like ya. Boleh loh itu diberi like ya, atau subscribe ya Pak ya, supaya ibu guru tahu, oh yang menonton baru 15, padahal muridnya ada berapa nih. Berarti tidak semuanya ya menyaksikan tayangan video. Makanya ketika ditanya ada yang belum memahami misalnya. Sebaiknya setiap video yang dikirimkan oleh ibu guru tentang pembelajaran apapun itu disimak dengan baik. Kalau belum paham boleh diputar lagi. Kalau lupa diputar lagi dan seterusnya ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga pengetahuan yang kalian dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap syukur kepada Allah dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam tayangan pembelajaran bahasa Indonesia, dan terima kasih sekali lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.